Assalamualaikum. Selamat datang kalian para penggemar cerita horor yang ada dimanapun. Sudah makankah? Kalau belum silahkan makan dulu. Kalau sudah makan, langsung saja klik tombol subscribe di bawah. Sebagai gantinya, saya akan menceritakan kisah yang berjudul Siapa yang paling takut sama pocong? Pocong itu sudah dikenal sebagai hantu khas Indonesia yang berbalut kain putih, ibarat guling yang ada mukanya. Terlepas dari itu semua, ternyata ada 10 hal tentang pocong yang perlu kamu ketahui. Ya, percaya nggak percaya sih, untuk mengenal lebih dekat, siapa tahu suatu saat ketemu di jalan atau kolong tempat tidur kan. 1. Perwujudan makhluk halus, bukan orang yang sudah meninggal. Kamu pasti sudah paham bahwa orang yang sudah meninggal itu punya alamnya sendiri, sesuai kepercayaanmu masing-masing ya. Nah, pocong itu sudah tentu bukan mereka yang sudah meninggal. Terlepas dari rumor dilepas ikatannya lah, atau karena mati penasaran lah, masih punya urusan lah. Pocong itu merupakan perwujudan makhluk halus, jin, atau apapun istilahnya yang berdandan seperti itu. Jadi kalau ketemu, itu bukan orang yang sudah meninggal. Jadi nggak perlu disapa. 2. Pocong adalah tipe setan 1 versus 1. Pocong lebih hobi menampakkan diri pada seseorang saja, bukan segerombolan orang. Jadi kalau kamu sedang sendiri, kamu perlu lebih menjaga diri. Dia akan ngacir jika kamu menemukan bantuan orang banyak. Ketika sedang berusaha berkenalan denganmu, namun inilah yang perlu kamu pelajari sifat positif dari pocong, yaitu fair play, nggak main keroyokan, tapi 1 lawan 1. 3. Baunya busuk dan suka meniupmu dari belakang, kadang meludah. Pengakuan dari beberapa orang yang pernah beruntung bertemu dengannya adalah baunya busuk. Dalam jarak beberapa meter, baunya cenderung seperti minyak-minyak tertentu. Tetapi begitu dekat, kayak bau bangkai. Kalau kamu nggak menyadari tanda itu, ia suka meniupmu dari belakang dengan napas yang nggak beda jauh sama kamu waktu bangun pagi. Ia juga suka cari perhatian dengan meludah, yang kebanyakan orang mengira mereka sedang dipipisin cicak atau serangga. 4. Suka di tempat-tempat bekas kejadian naas. Entah itu bekas tempat kejadian pembunuhan, bunuh diri, atau kecelakaan. Pocong hobi hangout di sana. Kecuali kalau kamu memang mau menongkrong asik bareng dia. Buat apa sih kamu mau main ke tempat begitu? Negeri kita masih luas. Jelajahi tempat lain aja yang lebih indah dan menenteramkan hati. 5. Sering menjadi sosok penjaga atau tempat penglaris usaha. Untuk kamu yang pernah mempertanyakan kenapa suatu tempat makan bisa laris, gak wajar banget, padahal gak enak banget rasanya. Mungkin kamu salah satu orang yang gak termakan sejampaiannya si pocong. Baguslah. Karena memang ada beberapa penjual makanan yang menggunakannya sebagai penglaris. Selain itu, pocong juga digunakan di berbagai tempat sebagai penjaga, misalnya di bagian gedung kampus tertentu atau di daerah terlarang yang sering digunakan untuk mesum. Kalau ada yang tidak berbuat aneh-aneh, nah siap-siap tuh disambut sama si penjaga. Makanya jangan bandel. 6. Identik dengan tempat sunyi, lembab, lebat dengan tanaman terutama pepohonan pisang. Apa pocong termasuk setan introvert? Mungkin. Tapi buat apa kamu ngejar dia? Memangnya berencana untuk menjalin hubungan jangka panjang? Memang seperti itulah tempat kesukaan pocong, sunyi, lembab, kadang juga sungai yang kotor, tanaman lebat, dan terutama pohon pisang. Gak ada asiknya kan main ke tempat seperti itu. Sudahlah, biarkan pocong sendiri. 7. Hobinya mengutuk pintu rumah dengan kepalanya. Beberapa pengakuan menyatakan bahwa pintu rumah apartemen kamar biasanya diketuk di atas jam 1 atau jam 2 malam dengan suara yang sangat keras. Ya, saking kerasnya suara dengan tipe berdebam-debam bukan diketuk itu, kayaknya bukan dilakukan pakai tangan,
pakai apa lagi? Ya kepala lah. Tahu sendiri kan, tangan pocong terbungkus rapi dan rapat di balutan kain kafan. Mana ada pocong pakai you can see. 8. Jangan menatap matanya. Informasi yang beredar di masyarakat, menatap mata pocong apalagi dalam jarak dekat itu bisa fatal. Katanya mata pocong efeknya bisa membukan badanmu, bukan bukit dingin, tapi menjadi kaku susah bergerak. Entah itu karena memang kemampuan mistisnya atau bisa jadi juga karena reaksi fisiologis orang yang melihatnya. Nggak usah salting gitulah kalau lihat pocong. 9. Cuma bisa melompat. Jangan salah. Jangan salah lo ya, pocong nggak cuma bisa melompat-lompat. Kebayang nggak kalau kamu dikejar pocong dan kamu melihat dia ketinggalan jauh gara-gara melompat terlalu lambat? Tentu waktu kamu melihat kau lagi ke belakang, dia sudah nggak ada. Tebak, ada di mana si pocong sekarang? 10. Gak usah sok berani dengan berbekal doa dan mau ngadapin dia. Oke lah, kalau kamu percaya bahwa pocong itu salah satu bentuk setan atau jin, kemudian kamu sudah siap aja ketemu dengan berbekal doa panjang sebagai senjata. Tiba-tiba kamu melihat betulan. Jangan coba-coba menantang untuk mendekati dan menyerangnya dengan doa ya, alih-alih pocong. Kalau ternyata itu begal atau orang yang berniat jahat padamu bagaimana? Sudahlah, jauhi hal-hal yang bisa membahayakan diri sendiri. Jadi, tanpa perlu berusaha PDKT dengan pocong, kamu sudah lebih mengenalnya dari sini. Simpel kan? Biarkan pocong itu sendiri, nggak usah diganggu-ganggu. Dan sudah cukup lelah dengan ketenarannya di jagat dunia kemistisan Indonesia. Jadi perlu waktu untuk sendiri. Jangan bikin dia marah atau bikin PHP dengan manggil dia, tapi tidak dijadikan teman. Selamat mememikan dirinya.